Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Isidro Casanova adalah kota yang terletak di La Matanza Partido, Buenos Aires, Argentina. Kota ini memiliki nama Isidro Casanova berkat datangnya seorang imigran Italia keturunan Argentina yang memainkan peranan penting dalam pengembangan kota ini. Sejak itulah, kota ini dinamai menurut nama imigran tersebut. Nah, di kota inilah Emil C. Ayala lahir pada tahun 2004. Dia tumbuh di rumah yang hangat dan penuh kasih sayang dengan kedua orang tuanya yang bernama Julia Soledad Morel dan Sergio Ayala. Beberapa tahun setelah kelahirannya, Emil C. atau yang biasa dipanggil Emil mendapatkan adik perempuan yang diberi nama Estefania. Dan beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan seorang adik laki-laki yang identitasnya dirahasiakan. Sejak usia muda, Emil selalu tampil menonjol karena sifatnya yang manis. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang dicintai teman-temannya. Semua orang yang mengenalnya mengatakan dia gadis yang baik hati yang hidupnya penuh dengan impian. Ketika remaja, Emil bersekolah di sebuah sekolah lokal yang berada di kota kelahirannya. Pada tahun keempat, Emil telah memiliki banyak teman yang sehobi dengannya. Nah, di sekitar waktu inilah dia bertemu dengan Luis Tobias Sucelli, seorang anak laki-laki yang usianya 4 tahun lebih tua darinya. Luis saat itu berada di tahun terakhirnya di sekolah yang sama. Dari awal, Luis sudah tertarik pada kepribadian Emil yang bersemangat. Tubuh Emil yang mungil juga menambah pesona yang membuat Luis jatuh hati. Tidak butuh banyak rayuan untuk menjadikan Emil sebagai pacarnya. Karena siapa sih yang sanggup menolak pesona kakak kelas yang tampan? Bukannya itu adalah sesuatu yang banyak didambakan oleh gadis-gadis seusianya. Ketika Emil memberitahu orang tuanya tentang hubungan mereka, orang tuanya menerimanya dengan pikiran terbuka. Lagian toh mereka udah remaja. Jadi apa salahnya Emil berpacaran dengan Luis? Apalagi Luis tampak sopan dan santun bicaranya, sehingga ibunya Emil pun senang dengan kehadiran Luis. Namun tidak banyak yang diketahui tentang Luis, selain dia tinggal hanya bersama neneknya di sebuah kamar kecil di belakang sebuah rumah yang belum selesai direnovasi. Sayangnya juga tidak ada yang tahu. Meskipun Luis terlihat sopan dan ramah dari luar, namun dia memiliki kepribadian yang suka mengontrol dan terkadang mudah marah. Hebatnya, dia berhasil menyembunyikannya di depan banyak orang. Setelah lebih dari setahun berpacaran, Emil mulai merasa tidak nyaman dengan perilaku Luis. Karena Luis menjadi semakin posesif dan suka mengatur. Teman-temannya menyadari perubahan itu. Luis bahkan suka mengontrol Emil di depan teman-teman mereka, sehingga Emil sulit untuk berkata tidak. Emil mulai merasa capek dan kehilangan kebebasannya. Meskipun Luis tidak pernah melakukan pelecehan apapun, tapi dia pandai memanipulasi Emil secara emosional. Dan itu membuat Emil stres selama mereka berpacaran. Pada pertengahan 2019, di usianya yang baru 15 tahun, Emil sudah muak terhadap Luis. Dia merasa sudah cukup diperlakukan seperti ini. Sifat posesif Luis makin menjadi-jadi. Bahkan, dia bisa mendapatkan akses ke akun media sosialnya Emil dengan menyamar sebagai Emil lalu melakukan percakapan dengan orang lain. Ini sudah merupakan pelanggaran privasi. Makanya Emil sudah nggak kuat lagi pacaran dengan Luis. Emil bertekad untuk bebas dari hubungan ini. Dia lalu berbicara kepada orang tuanya tentang bagaimana dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Luis. Mendengar itu, mereka pun sepenuhnya mendukung keputusan Emil. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk putri mereka. Tetapi sayangnya, Luis tidak bisa menerima perpisahan itu dengan baik. Bagi Luis, daripada dia diputusin, lebih baik dia menyusun rencana baru untuk memanipulasi Emil agar Emil tetap mau bersamanya. Sementara itu, di sisi lain, Emil tidak menginginkan apapun selain ingin menjauhkan dirinya dari Luis. Namun Luis menolak untuk melepaskan Emil. Dia menguntit Emil, memantau media sosialnya Emil, dan rela berlama-lama menunggu Emil di luar rumahnya. Hal ini membuat Emil semakin cemas di sekolah. Dia menjadi waspada setiap waktu. Bahkan ketika jam istirahat berbunyi, Emil selalu khawatir keluar dari kelasnya. Dia tahu kalau Luis selalu memperhatikan dirinya makan dengan siapa, berbicara dengan siapa, berjalan di lorong sekolah dengan siapa, dan kemana dia akan pergi setelah pulang dari sekolah. Emil takut, cemas, panik memikirkan Luis yang menghantui setiap gerak-geriknya. Pada suatu pagi di tanggal 29 Agustus 2019, Emil memberitahu ibunya Julia bahwa dia pulang agak telat karena ada kelas pendidikan jasmani pada pukul 5.30 sore.
tapi dia berjanji akan berusaha kembali ke rumah secepatnya. Saat malam tiba, adik perempuannya, Estefania yang saat itu masih berusia 14 tahun, merasa aneh melihat Emil belum kembali juga dari sekolahnya. Julia berasumsi mungkin Emil langsung pergi bersama teman-temannya ngafe atau nge-mall seperti layaknya anak-anak remaja lainnya dan akan kembali pulang ke rumah nanti. Namun seiring berjalannya waktu, Emil masih belum pulang juga hingga larut malam. Dan ini membuat Julia mulai merasa gelisah dan khawatir. Kemudian tiba-tiba telepon rumah berdering. Dengan cepat Julia menjawab telepon tersebut. Di ujung sana terdengar suara nenek Louis yang mendesak Julia untuk segera datang ke rumahnya. Meskipun nenek Louis tidak menjelaskan ada apa di sana dengan detail, tapi nadanya terdengar seperti orang panik. Julia dan keluarganya pun bergegas ke kediaman Louis. Walau jarak rumah Louis dan Emil hanyalah sejauh 10 blok, tapi Julia merasa perjalanan malam itu seperti tak berujung. Mereka tidak tahu kalau apa yang akan mereka temukan di sana nanti adalah hal yang bakal menghancurkan hati mereka. Supaya jelas seperti apa yang terjadi sebenarnya, jadi di hari itu, Louis telah berhasil meyakinkan Emil untuk bertemu yang terakhir kalinya dengan dia. Louis bilang, kita kan pacarannya baik-baik. Masa bisanya gak enakan? Kita ngobrol dulu lah, biar kita bisa mengakhiri hubungan kita dengan baik tanpa ada dendam. Mendengar itu, Emil pun setuju. Menurut teman-temannya, Emil emang ada menceritakan kalau Louis mau mengajak ketemuan ntar malam sepulang sekolah. Ketika malam tiba dan sekolah sudah buyar, Emil melihat Louis telah menunggunya di depan sekolah. Mereka lalu bersama-sama berjalan ke rumah tempat Louis tinggal bersama neneknya. Kamar Louis kebetulan terletak di paling belakang rumah itu. Bangunannya seperti terisolasi sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. Sekitar jam 8 malam, Louis tiba-tiba meninggalkan rumahnya dan menelpon neneknya. Kata-katanya di telepon membuat bulu kuduk neneknya merinding. Louis mengatakan kepada neneknya kalau dia telah membuat kesalahan besar. Dia nggak sengaja menyakiti Emil di kamarnya. Karena khawatir, neneknya Louis bergegas ke belakang rumah ke tempat kamarnya Louis berada. Apa yang dia temukan di sana membuat dirinya lemas. Pemandangan horor di depan matanya terlihat begitu mengerikan. Di sana, Emil tergeletak tak bergerak di atas kasur tipis di lantai. Sebagian tubuhnya telanjang. Wajahnya tidak dapat dikenali dan tubuhnya berlumuran dengan darah. Membeku karena terkejut, wanita tua itu dengan cepat meraih telepon dan menelpon layanan darurat. Dalam beberapa saat, ambulans dan petugas polisi tiba di tempat kejadian. Panggilan berikutnya adalah ke orang tua Emil. Dia mendesak mereka untuk segera datang. Saat menelpon Julia, neneknya Louis sengaja menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi suaranya yang panik memperjelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi saat itu. Ketika Julia dan Sergio tiba, mereka melihat mobil polisi banyak di depan rumah Louis dengan lampunya yang berkedap-kedip. Pemandangan ini tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketakutan terburuk mereka akhirnya terkonfirmasi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada putri mereka. Ketika mereka masih mencoba untuk memproses berita yang menghancurkan itu, mereka mengetahui bahwa pelakunya sedang dalam pelarian. Detektif dari divisi pembunuhan tiba di rumah sekitar jam 10 malam dan dia dihadapkan dengan tempat kejadian perkara yang mengerikan. Luka-luka Emil terlihat parah. Penyelidik mengumpulkan semua bukti dengan hati-hati, sementara spesialis forensik bersiap untuk mengangkut tubuh Emil agar bisa diautopsi. Di sisi lain, penegak hukum segera mulai memburu Louis. Baru pada pukul 1.30 pagi di tanggal 30 Agustus, mereka akhirnya menemukan Louis sedang berkeliaran di sepanjang jalan raya dalam keadaan syok. Selama interogasi, tanpa banyak babi bu, Louis membuat pengakuan penuh. Dia tidak hanya mengakui kejahatannya, tetapi juga berusaha untuk membenarkan tindakannya dengan mengklaim bahwa semua ini terjadi karena dia terlalu emosi. Menurut pernyataannya, dia telah bertemu Emil di sekolah hari itu dengan berpura-pura ingin mengajak Emil bicara empat mata sehingga mereka bisa putus baik-baik. Setelah pulang sekolah, mereka pun berjalan bersama ke rumahnya Louis, di mana mereka duduk di kamarnya Louis. Alih-alih mengajak Emil bicara tentang perpisahan mereka, Louis malah memohon pada Emil untuk menerimanya kembali selama berjam-jam. Tetapi Emil tetap teguh menolak rayuan Louis. Dia ingin mereka segera berpisah. Karena bingung gimana caranya supaya Louis nggak mau berpisah dengannya, Emil pun mengatakan sesuatu yang membuat Louis marah.
Dengan polosnya, Emil bilang kalau dia lagi PDKT dengan cowok lain. Meskipun pada kenyataannya hubungan Emil dengan cowok baru itu cumalah teman biasa. Bagaikan disambar petir, Louis kaget mendengar itu. Dia yakin Emil telah mengkhianatinya sejak lama. Tapi Louis masih mencoba untuk bersabar. Dia lalu bilang ke Emil, kalau bukan denganmu, aku nggak akan mau dengan cewek lainnya. Tapi Emil tetap menolak. Tidak seperti sebelumnya, Emil kali ini tidak mau tinggal diam. Dia berdiri teguh mengatakan kepada Louis kalau Louis tidak memiliki kendali atas hidupnya. Lalu Emil bilang kalau dia ingin keluar dari kamarnya Louis dan dia nggak mau melihat Louis lagi buat selamanya. Nah, di saat itulah Louis lalu membentaknya dan kemudian meninju Emil berulang kali. Dia kemudian mengambil tongkat kayu dan memukul wajah Emil berkali-kali dengan kejam. Setelah Emil tidak bergerak lagi, Louis mencekiknya dengan tangan kosong. Ketika selesai memuaskan emosinya, Louis mandi dan mengganti pakaiannya. Dia lalu menutupi tubuh Emil dengan kain biru. Kemudian, tanpa melihat ke belakang, dia meninggalkan rumah dan mulai berjalan tanpa arah menjauhi rumahnya. Sementara Louis duduk di ruang interogasi menceritakan kejahatannya, keluarga Emil terjebak dalam mimpi buruk mereka. Julia tidak dapat memahami kenyataan pahit ini. Kenapa harus putri mereka yang mengalami hal tragis ini? Kehilangan putri kesayangan mereka saja sudah cukup menghancurkan. Tetapi mengetahui bahwa jam-jam terakhirnya Emil hidup dipenuhi dengan rasa takut, sakit, dan ketidakberdayaan membuat Julia semakin sakit dan hancur. Keesokannya, dalam sebuah wawancara, Julia mengungkapkan bahwa sehari sebelum kejadian tragis ini, Louis ada mengintai di dekat rumah mereka sekitar pukul 3 sore. Mengingat ke belakang, Julia yakin itu bukan kebetulan. Louis tahu rutinitas mereka dengan baik. Bahkan Louis hafal bahwa ketiga anaknya sendirian di rumah saat itu. Julia sangat yakin bahwa Louis telah berencana untuk menyakiti Emil di hari tersebut. Tetapi rencananya gagal ketika dia tidak pernah meninggalkan rumah. Julia juga menyesal telah meremehkan keseriusan masalah hubungan putrinya. Dia berasumsi bahwa selama ini masalah Emil dan Louis hanyalah masalah dua remaja yang mengalami pasang surut cinta di masa muda mereka dan tidak lebih dari pertengkaran biasa. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa selama ini sudah ada tanda-tanda peringatan kalau Louis itu cowok red flag yang harusnya dihindari. Nenek Louis kemudian memberikan pernyataannya kepada pihak berwenang, tetapi dia tidak dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Sejak hari tragis tersebut dan seterusnya, tidak ada seorang pun dari keluarga Louis yang pernah menghubungi orang tua Emil lagi. Diketahui dari hasil otopsi, para ahli forensik mengkonfirmasi kalau Emil tewas karena mendapatkan pukulan-pukulan brutal di tubuh dan di wajahnya. Memar yang dalam di sekitar lehernya menunjukkan kalau Louis mencekiknya dengan penuh emosi. Tidak diketemukan adanya luka pertahanan yang menunjukkan bahwa Emil bisa melawan Louis selama dia diserang. Wajah dan kepala Emil mengalami trauma parah dengan luka-luka yang terpusat di sisi kiri leher. Dari luka-luka parah di wajahnya terlihat jelas kalau Emil telah dipukuli tanpa henti. Ketika hal ini diberitahu ke publik, kemarahan publik pun melanda Argentina. Kasus ini memicu protes dan seruan untuk membela hak-hak perempuan. Masyarakat juga mengadakan hari berkabung dengan membawa lilin untuk mengenang Emil. Mereka menuntut keadilan, tidak hanya untuk Emil, tetapi untuk setiap korban kekerasan dari pasangan mereka. Pada tanggal 31 Agustus 2019, seluruh penduduk kota berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka di pemakaman Emil. Keluarga, teman, dan tetangga berkumpul untuk menghormati memori mereka tentang Emil. Mereka menyerukan perubahan, mendesak masyarakat untuk dari dini mengenali tanda-tanda peringatan kalau ada hubungan yang kasar dan untuk melindungi perempuan muda dari nasib yang sama. Selama berhari-hari, Sergio tetap bungkam karena dia sedang diliputi kesedihan. Tetapi dengan sedikit kekuatan yang tersisa, akhirnya dia berbicara kepada pers. Dia menuntut keadilan ditegakkan. Dia tidak dapat memahami bagaimana orang bisa mendengar tentang apa yang terjadi pada Emil dan tidak merasakan beban penderitaan Emil. Sergio juga mengungkapkan rasa sakit kehilangan seorang putri yang baik. Ketidakhadiran Emil meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi dalam hidup mereka. Tetapi perjuangan untuk menuntut keadilan baru saja dimulai.
ketika Sergio akhirnya bertemu Luis untuk pertama kalinya sejak anaknya tewas. Dia masih ingat, beberapa bulan lalu, awalnya dia melihat Luis seperti seorang pemuda yang santun dan penuh hormat. Namun seiring berjalannya waktu, dia dan Julia mulai memperhatikan perilaku dan sikap Luis yang mengkhawatirkan. Sergio kemudian menyesali kenaifan dia karena percaya pada penampilan luar Luis yang sopan. Dia mengakui bahwa dia selalu meremehkan masalah Emil. Dia kira konflik mereka hanyalah drama remaja biasa. Dengan menyakitkan, Sergio mengakui bahwa jika dia tahu kebenarannya, Sergio tidak akan ragu untuk melaporkan Luis ke pihak berwenang. Karena sebenarnya Luis sudah membuat beberapa kali masalah sebelumnya. Dia mengejar-ngejar Emil terus walau Emil sudah menolaknya. Sampai-sampai Sergio sempat mengusir Luis dari rumah mereka lebih dari sekali, bahkan mendorongnya keluar dari rumahnya. Namun Luis tetap tidak henti-hentinya mengejar Emil. Sementara penyelidikan berlanjut, Luis tetap ditahan di balik jeruji besi. Proses hukum terus berjalan untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan telah cukup dikumpulkan untuk persidangan. Selama penyelidikan, jaksa telah menemukan bukti yang menunjukkan pola pelecehan psikologis. Yang paling kritis adalah ketika Luis telah memperoleh akses ke semua akun media sosial Emil dan menggunakannya untuk mengendalikan interaksi Emil ke teman-temannya. Luis bahkan telah mengirim pesan yang berisi ancaman ke kontak-kontak Emil. Meskipun tidak ada yang melaporkan hal ini, ada sebuah pengaduan resmi yang pernah diajukan terhadapnya pada awal Agustus 2020. Di sisi lain, Julia semakin frustasi dengan ditundanya sidang pengadilan. Dia menuntut agar Luis bertanggung jawab atas kehancuran yang telah dia sebabkan. Tidak hanya pada kehidupan Emil, tetapi juga pada kehidupan setiap orang yang mencintai Emil. Sebagai tanggapan, jaksa akhirnya mengumumkan bahwa dia telah secara resmi meminta kasus itu dibawa ke pengadilan. Dia meyakinkan keluarga Emil bahwa ada bukti yang sangat kuat terhadap Luis, termasuk pengakuannya yang lengkap, laporan forensik, dan evaluasi psikologis. Penilaian ini menegaskan bahwa Luis selama melakukan kejahatan memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan dan konsekuensinya. Terlebih lagi, ketika Luis mengaku telah menggunakan tongkat kayu dan tangannya sendiri untuk mengakhiri hidup Emil. Jadi, Luis sepenuhnya menyadari apa yang dia lakukan. Setelah mengetahui tindakan jaksa, Julia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah mendukung mereka selama melewati cobaan ini. 11 bulan setelah kehilangan putrinya, pengadilan tetap belum dilaksanakan. Namun Julia tetap teguh untuk menuntut keadilan dan meminta Luis menerima hukuman maksimal, yaitu hukuman seumur hidup dan penjara. Beberapa bulan kemudian, akhirnya diumumkan bahwa persidangan akan dimulai pada hari Senin, 3 Mei 2021. Karena saat itu sedang terjadi pandemi COVID-19, proses persidangan akan diadakan dalam format hibrida. Hakim dan saksi akan hadir di ruang sidang, sementara pengacara dan Luis akan berpartisipasi dari jarak jauh. Luis menghadapi tuduhan pembunuhan berat karena hubungannya dengan korban dan kekerasan yang dia lakukan selama korban hidup. Hakim membuka persidangan dengan meninjau laporan forensik dan bukti-bukti utama. Para saksi mulai dipanggil satu-satu, termasuk Julia, ibunya Emil. Dia bercerita bagaimana Luis terus mendatangi rumahnya dan memaksa ingin bertemu dengan Emil. Guru-guru Emil juga bersaksi kalau Luis sering ketahuan mengintip Emil melalui jendela kelas. Bahkan ketika Luis berada di sekolah, dengan obsesif dia memeriksa Emil dengan siapa dia duduk atau berbicara. Dan selama istirahat, Luis pun ingin memastikan Emil hanya menghabiskan waktu dengannya. Terlihat jelas, Luis berusaha mengisolasi Emil dari teman-teman sekelasnya. Salah satu yang paling mengkhawatirkan dari kesaksian Julia adalah pengungkapannya tentang kegagalan sekolah untuk melindungi putrinya. Emil dan teman-temannya sebenarnya sempat mencari bantuan dari pihak sekolah. Mereka melaporkan perilaku agresif Luis. Tetapi, alih-alih campur tangan, sekolah tersebut mengabaikan kekhawatiran mereka. Pihak sekolah malah menganggap itu hanyalah masalah remaja yang harus diselesaikan sendiri oleh para remaja tersebut. Lalu ada kesaksian dari salah seorang ibu dari temannya Emil. Dia bersaksi 2 bulan sebelum kejadian tragis ini terjadi, Emil menginap di rumahnya. Kebetulan putrinya mengadakan acara pesta piyama. Jadi dia mengundang beberapa teman sekelasnya buat menginap. Saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba pintu rumahnya dibel. Dan ketika dia membuka pintunya,
seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan pintu mereka dan mengklaim bahwa Julia telah mengirimnya untuk menjemput Emil. Pemuda itu bersikeras bahwa dia harus segera pergi dengan membawa Emil. Karena takut, dia lalu menelpon Julia dan menanyakan apakah benar Julia mengirim seorang pemuda untuk menjemput Emil. Dengan bingung dan khawatir, Julia lalu meminta untuk berbicara dengan putrinya Emil yang tidak menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Emil saat itu memberitahu ibunya bahwa dia ingin tinggal dan tidak tahu mengapa Louis ada di sana. Julia lalu meyakinkan tuan rumah bahwa Emil harus tetap berada di pesta dan menyarankan agar tidak seorang pun keluar, bahkan ke halaman depan. Keesokan paginya ketika Julia tiba untuk menjemput putrinya, dia melihat Louis duduk di trotoar di seberang jalan. Julia tidak tahu apakah dia telah menghabiskan sepanjang malam duduk di sana menunggu Emil. Saat ibu itu mengakhiri kesaksiannya, pengadilan mengalihkan perhatiannya ke Louis dan memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun Louis memilih untuk tetap diam. Mengingat banyaknya bukti yang memberatkan terhadapnya termasuk pengakuannya sendiri, persidangan berjalan dengan proses hukum yang dipersingkat. Pengacara pembela mencoba untuk membela pembebasan kliennya dengan mengklaim bahwa Louis telah bertindak seperti ini karena dia sedang dipengaruhi emosi sesaat saja. Pihak pembela bersikeras bahwa Louis tidak dapat sepenuhnya mengerti kalau yang dia lakukan itu adalah tindakan kriminal. Mendengar ini, jaksa langsung menentang argumen ini dengan mengatakan bahwa Louis telah menunjukkan kesadaran penuh atas tindakannya. Jaksa menekankan bahwa ketika Louis ditangkap dan kemudian mengaku, dia berbicara dengan jelas dan rasional. Louis sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami gangguan mental. Evaluasi psikologis menegaskan bahwa dia mengerti benar apa yang dia lakukan. Jaksa lalu mendesak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman maksimum penjara seumur hidup. Sidang vonis berlangsung pada tanggal 7 Mei 2021. Setelah meninjau semua bukti dan kesaksian, hakim lalu memutuskan mendukung permintaan jaksa. Dengan suara bulat, mereka memutuskan Louis bersalah telah melakukan pembunuhan berat. Dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah mendengar putusan itu, Julia menyatakan bahwa dia hanya bisa berharap hukuman ini akan membawa kedamaian bagi jiwa putrinya. Kasus tragis yang menimpa Emil meninggalkan dampaknya mendalam pada masyarakat. Banyak organisasi yang mendorong sekolah-sekolah untuk lebih memperhatikan bagaimana cara mereka menangani kekerasan berbasis gender. Tidak peduli berapapun usia korban, perlu diingat kalau ada tanda-tanda red flag pada pasangan, tidak boleh diabaikan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.